Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan shalom. Itu aja sih. Selamat menyaksikan video. Tugas saya. Nah, dari kelima langkah tersebut, saya akan memberikan sedikit penjelasan serta contohnya masing-masing yang berkaitan tentang bidang kesehatan. Nah, langkah yang pertama adalah promosi kesehatan, di mana pada tahap ini, kita selaku tenaga kesehatan akan melakukan penyuluhan atau sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga kesehatan. Sebagai contoh yaitu penyuluhan tentang pentingnya menghindarkan diri yang dari namanya narkotika. Yang kedua, menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal kita agar terhindar dari penyakit, seperti malaria yang disebabkan oleh nyamuk. Yang tahap yang kedua adalah perlindungan khusus, di mana kita tahu bahwa kita akan menghadapi setiap individu yang memiliki rentan usia yang berbeda-beda, seperti lansia, balita, maupun usia aktif produktif. Nah, seperti pada usia lansia, kita akan melakukan pemeriksaan tekanan darah ataupun pengaturan pola makan, sehingga mereka dapat terhindar dari penyakit yang kemungkinan menyerang. Yang kedua, kepada balita. Balita tersebut dipastikan telah menerima yang namanya imunisasi. Dan kepada usia aktif produktif, apabila usia tersebut ataupun pasien tersebut mengidap penyakit yang dapat menular kepada masyarakat luas, kita akan melakukan tindakan yang namanya isolasi. Langkah yang ketiga adalah diagnosa dini, pengobatan cepat dan tepat. Nah, pada tahap ini, apabila suatu pasien datang dan memberikan suatu keluhan, dan dari sini kita akan melakukan namanya tahap pemeriksaan. Sebagai contoh, kita ambil penyakit kanker. Nah, apabila pasien mengarah kepada ciri-ciri penyakit kanker, kita akan melakukan pemeriksaan yang namanya pemeriksaan. Dan dari hasil pemeriksaan ini, apabila ditemukan suatu kelainan, kita lanjut dengan pemeriksaan yang namanya USG. Dan dari sini kita dapat mengetahui bahwa benar-benar pasien tersebut mengidap penyakit kanker. Dan akan dilakukan langkah awal, yaitu pengobatan dan penanganan secara cepat dan tepat. Yang keempat adalah pembatasan kecacatan. Nah, kita ambil contoh kepada pasien yang setelah menghadapi tahap operasi, seperti mereka yang mengidap penyakit kanker. Nah, kita pastikan bahwa pasien tersebut telah menerima pengobatan dari awal hingga akhir, dan apabila ada penyakit lainnya yang timbul dapat segera diketahui. Dan dari hasil operasi tersebut kita pastikan bahwa pasien tersebut tidak mengalami yang namanya infeksi, karena hal ini yang dapat menjadi fatal dan menimbulkan kecacatan pada kehidupan berikutnya pasien setelah melakukan aktivitas sehari-hari dengan normal. Nah, tahap yang kelima adalah rehabilitas. Pada tahap yang terakhir ini, kita benar-benar memastikan bahwa pasien menerima keadaannya, baik secara fisik maupun mental. Kita ambil contoh kepada pasien yang mengalami kecelakaan. Apabila terjadi perubahan fisik yang pada dirinya, kita memastikan bahwa perubahan itu dapat ia terima dan kita latih agar ia dapat berbaur kepada masyarakat yang luas. Dan kepada keadaan mentalnya, kita memastikan bahwa tidak ada gangguan jiwa ataupun stres yang terbawa oleh pasien akibat perubahan pada fisiknya tersebut. Mungkin cukup sekian yang sempat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan terima kasih. Bye-bye.